Salam jumpa kembali sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini ibadah kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga di tahun 2024 dalam ibadah raya GPI Jakarta. Pada Minggu Advent yang ketiga ini kita diajak untuk merenungkan sukacita dari Tuhan manakala kita menyambut kedatangan Kristus, Sang Putra Allah itu. Jadi dalam sukacita kita menghayati Minggu Advent yang ketiga ini. Mari saya ajak kita untuk meneduhkan hati kita sejenak dan menghadap Dia dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu teduh. Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu Raja Israel, yaitu Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada hari itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Dalam sukacita, karena Allah pun disebutkan bersukacita di dalam umat-Nya. Karena itu marilah kita dengan semangat sukacita itu kita menyanyikan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhan terang yang ilahi, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ibadah raya pada hari ini, pada Minggu Advent yang ketiga ini terselenggara
hanya oleh rahmat dan anugerah Allah, dan dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah, dengan apapun situasi kami, tapi kami datang kepadamu yang adalah sumber sukacita itu, yang bersukacita dengan segenap ciptaannya, yang bersukacita bersama dengan umatnya. Karena itu kami datang kepadamu dan menerima sukacita kami di dalam Engkau, sukacita yang tidak bisa dikikis oleh zaman, yang tidak bisa dilekangkan oleh waktu, yang tidak bisa diredam oleh apapun hal yang kami hadapi dalam hidup kami. Karena Engkau sendirilah sumber sukacita itu. Terima kasih ya Allah, kami merayakan menjelang kedatangan putramu. Dalam penantian itu kami bersukacita. Karena itu kami merayakan Engkau di dalam ibadah ini. Sertailah ibadah ini oleh kekuatan, kuasa Roh Kudus-Mu dan kasih dan cinta dari Allah. Kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu yang sederhana ini di Minggu Advent ketiga menjelang Natal. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Silakan duduk. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo. Berita panggilan pada Minggu Advent yang ketiga ini. Berita sukacita. Terambil dari Yesaya 12 ayat 2 sampai 6. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Filipi 4 ayat 4 sampai 7.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah kita menyambut firman Tuhan pada hari ini dengan seluruh kehidupan kita, dan kita menyanyikan kedatangan sang anak itu. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintah, lambang pemerintah di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sungguh kiranya hati kami sungguh menyambut Engkau. Sungguh kiranya hati kami bergelora karena kedatangan putra-Mu
cinta yang sempurna bagi dunia itu. Kiranya kami menyambutnya. Di dalam kegelapan malam, di dalam kelamnya hidup, kiranya kami menyambut Dia, Sang Cinta Allah, Sang Terang dunia. Dan kiranya juga kami menyambut Dia yang adalah sabda itu, dan mendengarkan suara cintanya sekali lagi pada hari ini. Dan biarlah Roh Allah yang kudus membukakan hati kami, seluruh kehidupan kami, untuk menyambut sabda-Mu. Dan biarlah hamba-Mu yang sangat terbatas disertai untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras siapapun, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Demikian pembacaan berita sukacita pada Minggu Advent yang ketiga ini. Berbahagialah kita yang merenungkannya. Minggu sukacita adalah Minggu Advent ketiga yang kita jalani pada hari ini. Itu berarti minggu ini merupakan satu respons kita, umat Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan.
Dan tiada ungkapan lain yang lebih mendalam, lebih personal, sekaligus komunal, selain daripada sukacita karena kedatangan Kristus ke tengah dunia. Tapi ungkapan sukacita ini kadang-kadang bisa bertumpang tindih dengan ungkapan-ungkapan emosional lain. Misalnya Anda bisa membandingkan sukacita dengan senang atau gembira. Sukacita tidak sama dengan senang. Senang itu sesuatu yang sangat jangka pendek, sangat mudah sebagai tanggapan kita atas hal-hal kecil dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya Anda makan, lalu Anda menikmati kelezatan makanan Anda, baik yang Anda beli ataupun Anda masak sendiri, atau Anda punya rasa bangga karena Anda bisa memasaknya dan menyantapnya, walaupun sangat sederhana. Tapi makanan itu menyenangkan Anda. Anda melakukan hobi Anda sehari-hari atau pekerjaan Anda, tapi tidak semua orang senang dengan pekerjaannya, kan? Tapi sebut saja Anda punya rutinitas hobi setiap hari. Mulai dari hal sederhana Anda menyesap kopi atau teh yang Anda bikin setiap hari. Sangat sederhana, tapi Anda bisa senang di sana. Anda jalan-jalan dari rumah Anda pergi keluar, kemanapun Anda berjalan, ke Pasar Senen barangkali, atau ke mall terdekat, atau ke gereja, Anda merasa senang dalam perjalanan Anda. Sederhana. Senang sebagai tanggapan ekspresi atas hal-hal kecil dalam hidup kita. Ini penting. Kalau Anda tidak bisa disenangkan dengan hal-hal yang sederhana, saya rasa hidup Anda sangat malang. Justru orang yang bisa disenangkan dengan hal-hal yang sangat sederhana dalam hidupnya, ada kemungkinan orang itu juga bahagia. Tapi nanti kita ngomongin bahagia. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Senang. Senang berbeda dengan gembira. Gembira ini ada dimensi jangka panjangnya. Ekspresi gembira itu agak beda dengan senang. Anda sudah lama tidak berjumpa dengan sahabat Anda. Udah 5 tahun, udah 10 tahun. Tiba-tiba sahabat Anda mengontak Anda. Lalu diaturlah pertemuan. Dan ketika Anda berjumpa dengan sahabat Anda yang sudah 10 tahun Anda tidak jumpai itu, Anda bukan hanya senang, tapi Anda bergembira. Karena Anda sudah menanti sekian lama. Ada ungkapan waktu yang panjang sebelum Anda bergembira. Ketemu sahabat Anda. Atau ada sesuatu yang Anda nanti-nantikan sekian lama. Anda sudah mengerjakannya sekian lama. Dan tiba saatnya Anda mendapatkannya. Entah pencapaian Anda, entah prestasi tertentu, ketika Anda pegang di tangan Anda, entah piagam atau penghargaan atau apapun, Anda bukan senang, Anda bergembira. Karena sudah sekian lama saya belajar untuk sampai tiba di tahap ini. Pencapaian, karir barangkali, masuk ke kategori gembira. Sukacita beda dengan senang, senang beda dengan gembira. Apalagi bahagia. Bahagia ini dimensi waktunya lebih panjang lagi. Bahagia itu adalah rangkuman dari segala sesuatu. Masa lalu Anda, masa kini Anda, dan proyeksi masa depan Anda. Tujuan-tujuan dan habit-habit Anda yang Anda bangun dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Bagaimana Anda menyesuaikan diri Anda dengan makna hidup Anda.
Ada kepuasan batin di sana, menyangkut diri Anda, menyangkut hal di sekitar Anda yang mengelilingi Anda. Ada kepuasan tersendiri, ada rasa stabil di dalam hati Anda. Tentu ada elemen senang dan gembira di sana. Tapi bahagia dimensinya lebih dalam daripada senang dan gembira. Tapi sekali lagi, kalau Anda tidak bisa bersenang dan bergembira dalam hal-hal yang sederhana, saya rasa Anda pun tidak bisa membangun habit bahagia itu. Jadi bahagia itu adalah habit yang Anda timbun bertahun-tahun. Bahagia itu bukan ungkapan sehari jadi, bukan. Anda tidak bisa mengatakan bahagia itu sederhana. Tidak. Bahagia itu tidak pernah sederhana. Kenapa? Karena dia rangkuman seluruh kehidupan Anda dari dulu sampai hari ini dan proyeksi ke masa depan. Dia tidak bisa disederhanakan. Tapi bahagia memang dikumpulkan dari hal-hal sederhana yang Anda dan saya bangun setiap hari sampai hari ini. Tapi sukacita ungkapannya lebih berbeda lagi. Sukacita itu ungkapannya sesuatu yang sifatnya transendental. Dalam arti dia melampaui diri kita. Melampaui diri Anda dan saya. Dia bukan sekadar semata-mata aktualisasi diri. Dengan aku mengaktualisasikan diriku, maka aku bersukacita. Tidak. Abraham Maslow punya teori piramida tentang kebutuhan itu kan. Yang tentu bisa kita kritik dari banyak sisi. Karena itu hierarki yang sangat kaku dan sangat kebarat-baratan. Tidak sesuai dengan konteks kita di Asia dan Indonesia. Misalnya Abraham Maslow mengatakan bahwa kita punya kebutuhan dasar dan kita semua sepakat. Makan, minum, berpakaian, itu hal dasar dalam hidup kita. Yang semua orang butuh. Lalu jenjang yang kedua dari kebutuhan itu kita butuh rasa aman ya. Rasa dilindungi baik secara fisik maupun psikis. Fisik kita perlu ada ruangan sendiri untuk kita tinggal. Secara psikis kita perlu rasa aman. Tidak sedikit-sedikit kita dikejar oleh ketakutan begitu ya. Dikejar oleh ancaman atau intimidasi dan sebagainya. Ada rasa aman. Kita butuh yang ketiga jenjangnya adalah sosialitas. Kita butuh relasi. Kita butuh bersosialisasi dengan orang lain. Dipenuhi kebutuhan kita untuk berkomunikasi dan sebagainya. Ini hal-hal yang bersifat sosial. Yang keempat, kita butuh dihargai. Ada self-esteem di sana. Diapresiasi. Baik oleh diri sendiri, oleh orang lain, oleh lingkungan kita, tempat kerja, dan seterusnya. Dan yang terakhir, Maslow bilang, level terakhir adalah ketika Anda bisa mengaktualisasikan diri Anda. Menjadi diri Anda yang Anda mau sesuai dengan tujuan hidup Anda. Barangkali begitu. Aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan ala Maslow ini memang terpusatkan kepada diri kita sendiri. Aku. Diriku. Maka dengan mengaktualisasikan diri, maka aku menjadi diriku yang terpenuhi secara paripurna kebutuhan hidupnya. Tapi sukacita menempuh jalan yang agak berbeda. Dia bukan tumpukan-tumpukan terpenuhinya kebutuhan diriku dan teraktualisasikannya diriku. Tidak. Gerak sukacita pada minggu Advent yang ketiga kita ini justru memanggil kita untuk melihat bahwa diriku ini bisa dilampaui. Itulah ketika kita menyebut transendensi. Diriku ini bisa dilampaui. Walaupun barangkali aku hari ini hanya punya kebutuhan dasar. Tidak sampai dihargai banyak orang. Aku tidak terlalu terkenal barangkali. Aku tidak dianggap terlalu penting. Bagi saya tidak apa-apa. Di sini Maslow keliru menurut saya. Tidak semua orang harus berjenjang seperti itu. Tapi kemudian kita melihat bagaimana sukacita itu adalah gerak yang keluar justru dari aktualisasi diri untuk kita keluar dari diri kita menuju ke yang lain.
Dan secara khusus pada minggu Advent yang ketiga ini, keluar dari diri kita menuju Dia Sang Putra Allah, sumber sukacita sejati. Dan disitulah ketika kita keluar dari diri kita, kita bersukacita. Itu sebabnya saya selalu mengatakan self-love itu sangat tidak Kristen. Self-love itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Karena self-love berarti Anda terpusat kepada diri Anda sendiri. Dan fokus hidup Kristen bukan itu. Tidak semua piramida Maslow itu bisa terpenuhi dalam hidup Anda dan saya secara berjenjang. Mungkin gradual, mungkin simultan, mungkin spontan, kita nggak tahu. Dia sangat bervariasi. Tapi yang jelas panggilan hidup Kristiani adalah mentransendensi diri Anda dan saya. Keluar dari diri Anda dan saya. Dan Anda akan menemukan sukacita. Itu sebabnya berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu tidak menyenangkan. Mungkin juga tidak menggembirakan. Khotbah seperti apa yang disampaikan dengan dibuka dengan, "Hai kamu ular berbisa. Kamu keturunan ular berbisa. Kamu pikir kamu bisa selamat dari murka Allah." Tidak seorang pun akan senang mendengarkan khotbah ditunjuk-tunjuk sebagai ular berbisa. Betul ya? Tidak senang. Tidak akan bergembira, tidak. Tapi memang berita sukacita itu bukan menyasar pada kesenangan dan kegembiraan itu, bukan. Kalau Anda mau bersenang-senang, makanlah makanan Anda yang Anda suka. Kerjakanlah hobi Anda bisa senang. Kalau Anda mau bergembira, tantang diri Anda. Capai sesuatu. Atau jumpai teman yang sudah lama Anda tidak jumpa. Anda akan bergembira. Kalau Anda ingin berbahagia, ini proyek jangka panjang dalam hidup Anda. Atur hidup Anda dengan baik. Cara Anda bernapas, cara Anda berpikir, cara Anda menjaga tubuh Anda, cara Anda tidur, cara Anda berinteraksi dengan orang lain dan menanggapi segala sesuatu. Bangun habit Anda. Jadi rajin. Bangun itu bertahun-tahun Anda akan bahagia. Tapi sukacita. Berita ini mungkin tidak menggembirakan. Berita ini mungkin tidak menyenangkan. Tapi berita sukacita ini adalah berita kabar baik. Itu sebabnya Yohanes tidak peduli pengantarnya manis atau busuk. Dia tidak peduli. Dia katakan, kamu ular beludak. Kamu ular berbisa. Karena dia tidak menyasar soal kesenangan dan kegembiraan. Bukan di sana. Maka kita bisa menemukan dari teks-teks yang kita baca pada hari ini, berita kabar baik yang disampaikan oleh Yohanes adalah berita sukacita. Dan yang pertama bisa kita pelajari adalah berita sukacita itu, yang pertama, sukacita itu bukan kelumrahan alami. Sukacita itu adalah buah pertobatan. Itu yang pertama. Sukacita itu bukan kelumrahan alami. Orang tidak lazim mengatakan, oh saya bersukacita karena tubuh saya seperti ini, karena saya habis makan ini, makan itu, karena saya habis liburan ke Eropa, keliling Eropa, lalu saya bersukacita. Kata sukacita tidak pernah diidentikan dengan hal-hal apapun yang berhubungan dengan hidup alami Anda atau pencapaian Anda. Anda punya uang, Anda bisa libur ke Paris. Lalu Anda bilang, oh saya sedang bersukacita di Paris. Orang tidak pernah menggunakan kata itu. Tidak. Karena sukacita itu memang punya karakter transenden di sana. Yang tidak bisa diidentikan dengan kelumrahan alami apapun. Tapi sukacita itu diproduksi dari pertobatan. Sukacita itu muncul dari pertobatan. Dan pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Ayat 16. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Supaya kamu tidak perlu dibakar seperti sekam dan dibuang hangus. Tapi kamu dibakar hatimu, dibakar dirimu
supaya engkau diterima layak di hadapan Allah. Sukacita itu lahir dari buah pertobatan. Yohanes bilang, bukan karena kamu keturunan Abraham, bukan karena keturunan biologis, bukan karena warisan ini itu, tidak. Tradisi Yahudi yang kamu terima, tidak. Itu tidak membuat kamu bersukacita, kata Yohanes. Tapi hanya oleh karya Roh Kudus yang membuat hidupmu berubah, membuat hidupmu bertobat, engkau akan menemukan dan mengalami sukacita. Itu yang pertama. Sukacita itu bukan kelumrahan alami, melainkan buah pertobatan yang datang dari Roh Kudus. Lalu yang kedua, dari khotbah Yohanes Pembaptis kita bisa belajar bahwa sukacita itu sesungguhnya melekat pada keutamaan. Atau dalam bahasa Indonesia, kebajikan. Kebajikan Kristiani. Sukacita itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya keutamaan. Apa yang kita anggap bernilai, yang paling puncak di dalam kehidupan kita, yang mendrive kebermaknaan hidup kita, nilai-nilai prioritas dalam hidup kita, keutamaan, kebajikan, virtue yang kemudian membentuk dan mengarahkan kita sehingga karakter kita ditempa. Itu keutamaan. Sukacita itu melekat pada keutamaan, bukan pada yang lain. Khotbah dari Yohanes Pembaptis, orang banyak, ayat 10 bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya kepada mereka, siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Yang pertama ini orang banyak datang kepada Yohanes Pembaptis. Mayoritas orang hidup pada masa itu berada pada garis kemiskinan. Mereka adalah orang-orang kelas bawah. Itu orang banyak. Karena tidak banyak profesi yang cukup menjanjikan. Mereka berasal dari kalangan bawah. Tapi kepada orang yang miskin, orang banyak itu, Yohanes Pembaptis mengatakan, kalau kamu punya baju, bagi kepada yang lain. Punya makanan, bagi kepada yang lain. Itu adalah buah pertobatan. Itu adalah virtue. Kekristenan mengenal kebajikan atau keutamaan atau virtue yang bernama kemurahan hati. Kekristenan mesti identik dengan namanya kemurahan hati. Generosity. Itu adalah ungkapan pemberian Allah kepada dunia dan bagaimana umat terhisap di dalamnya memberikan dirinya juga kepada dunia. Sesimpel membagi baju. Sesimpel membagi makanan. Tapi itu adalah virtue yang dihidupi sehari-hari. Itu adalah kemurahan hati. Itu sebabnya penelitian mengatakan kalau hidup Anda tidak bahagia, hidup Anda murung, tidak ada kegembiraan di dalamnya, berbagilah. Berzakatlah kalau orang Islam katakan. Bersedekahlah. Kenapa? Karena di situ Anda menangguhkan aktualisasi diri Anda untuk mentransendensi diri Anda keluar dan Anda menemukan sukacita. Karena sukacita melekat pada kemurahan hati. Anda keluar dari diri Anda. Yang kedua, pemungut cukai katanya, datang juga bertanya, guru apa yang harus kami perbuat? Yohanes mengatakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Pemungut cukai punya wewenang untuk memelarkan persentase pajak yang ditanggungkan kepada warga sesuka hatinya. Penguasa Roma punya limit menentukan pajak. Sebut saja 10% misalnya. Tapi kemudian pemungut cukai ternyata punya wewenang lebih besar
untuk memelarkan pajak itu kepada warga, kepada rakyat. Misalnya pejabat Roma mengutip pajak 10%, pemungut cukai bisa tarik itu sampai 50%. Itu sebabnya pemungut cukai selalu dikutuk-kutuk, dibenci di dalam kitab suci, di dalam narasi-narasi yang kita baca dalam kitab Injil. Mereka bisa pelarkan sedemikian rupa, suka-suka mereka. Mereka punya wewenang, diberi wewenang itu. Tapi Yohanes bilang, kesempatan yang kamu punya dari wewenangmu itu tidak boleh kamu pakai. Jangan tagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Artinya apa? Anda sebagai pemungut cukai, kalau Anda dipanggil oleh kabar sukacita itu, siap-siap gigit jari. Tagih hanya 10%, itu semua kembali ke pejabat Roma. Tidak ada bagi dirimu sendiri. Bukankah ini berita yang mengerikan? Tidak menyenangkan, tidak menggembirakan bagi seorang pemungut cukai. Tapi dari dulu sampai hari ini, sukacita itu memang tidak pernah murahan. Sukacita itu harus melekat pada yang namanya keadilan. Tanpa keadilan ditegakkan, tidak ada sukacita. Keadilan adalah landasan dari sukacita. Kalau tadi landasan yang pertama adalah kemurahan. Tanpa kemurahan tidak ada sukacita. Yang kedua, tanpa keadilan tidak ada sukacita. Tantangan bagi kita semua. Apakah Anda adil terhadap diri Anda? Terhadap orang lain? Terhadap sekitar Anda? Kalau Anda menemukan diri Anda dan saya tidak adil, tidak heran jika kita tidak bersuka cita. Yang ketiga, kepada prajurit-prajurit. Minggu lalu saya berkhotbah, kenapa prajurit-prajurit ada di padang gurun? Karena ada pelatihan militer pada masa itu. Sehingga prajurit-prajurit pun bisa ditemukan di padang gurun. Mereka bertanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Prajurit-prajurit punya kesempatan untuk itu. Merampas, memeras warga. Hari ini kita menemukan bahwa orang-orang yang berkarir militer punya nama di banyak perusahaan mentereng. Itu sudah jadi rahasia umum. Tidak rahasia lagi. Anda bisa cek di struktur perusahaan, dimanapun. Akan selalu ada itu. Karena wewenang militer seringkali berdampingan dengan profit-profit terkaitan dengan security, ya, keamanan, perlindungan, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Tentu gaji prajurit sangat kecil. Kalau pemungut cukai tadi masuk ke kelas atas, karena dengan wewenangnya dia bisa menumpuk kekayaan bagi dirinya. Prajurit barangkali pada waktu itu masuk kelas menengah. Karena ya cukup-cukuplah hidupnya ya. Nggak kere-kere amat, cukup. Tapi Yohanes mengatakan bagi seorang prajurit berlaku keutamaan cukup. Rasa cukup. Kebersahajaan. Kesederhanaan yang dihayati dalam praktik hidup sehari-hari. Seorang prajurit harus bersahaja. Hari ini para jenderal pakai mobil mewah ya. Sudah berbeda konteksnya. Tapi seorang prajurit harus bersahaja. Sukacita hanya mungkin ketika dilandaskan, dilekatkan pada 3 keutamaan ini. Kemurahan hati, keadilan, dan kesahajaan. Kesederhanaan yang praktis dalam hidup Anda dan saya. Tanpa ini
kita tidak menemukan sukacita. Gereja Protestan, PGI belasan tahun yang lampau sudah mengeluarkan istilah itu ya. Kalau saya rangkumkan kemurahan, keadilan, dan kesahajaan ini, barangkali kita bisa pakai kata ugahari itu. Keugaharian. Barangkali sentralnya adalah kata ugahari itu. Bisa mencakup kesederhanaan di sana. Bisa mencakup implikasi dimensi kemurahan hati di sana. Bisa mencakup ada rasa keadilan di sana. Menjadi ugahari. Sehingga sukacita hanya mungkin kalau kita hidup di dalam ugahari. Sukacita dan keugaharian punya gerak yang sama. Gerak transendental keluar dari diri kita. Bukan self-love. Bukan piramida ala Abraham Maslow. Tapi ungkapan keluar dari diri Allah Yesus Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita bersahaja dalam hidup kita? Banyak orang begitu rewel ya, tidak mudah disenangkan. Hanya dengan hal-hal yang kesenangan itu hal paling receh dalam hidup kita ya. Tapi banyak orang harus sampai ke Eropa supaya dia hanya bisa memungut recehan-recehan kesenangan itu. Apakah itu hidup yang membanggakan? Saya rasa tidak. Itu hidup paling miskin dari segala kemiskinan yang bisa kita jumpai. Kalau Anda hanya bisa disenangkan kalau Anda lihat Menara Paris. Itu kemiskinan yang sesungguhnya. Sudahkah kita bersahaja? Sudahkah kita adil dengan diri kita? Dengan orang lain? Dengan sekitar kita? Sudahkah kita bermurah hati? Berbagi dari apa Anda punya. Bukan berbagi dari apa yang Anda tidak punya. Tuhan tidak pernah meminta itu. Yang Anda punya hanya sedikit. Itu yang Anda bisa bagikan. Anda bisa membagi hidup Anda. Dan Anda menemukan sukacita. Sesederhana Anda membagi perhatian Anda. Anda akan menemukan bahwa hidup Anda lebih bersuka cita. Ketimbang Anda menumpuk diri Anda sendiri. Tertutup pada sistem yang beku dan kaku dan tertutup pada diri Anda sendiri. Anda tidak akan menemukan sukacita. Gerak keluar itu. Pada minggu Advent yang ketiga itu. Gerak menyambut Kristus. Itu adalah sukacita sejati. Dan wajah Kristus itu tampak pada siapa? Tampak pada mereka yang terpinggirkan. Tampak pada mereka yang tersisih. Tampak pada mereka yang tidak dipedulikan. Tampak pada mereka yang telanjang. Tampak pada mereka yang haus. Tampak pada mereka yang kelaparan. Tampak pada mereka yang marginal. Tampak pada mereka yang tidak dianggap penting. Tampak pada mereka yang tidak dikenal. Tampak pada mereka yang kepadanya kita tidak mungkin memungut keuntungan sedikit pun. Tampak pada mereka yang mungkin kita tidak akan merengkuh popularitas atasnya. Tampak pada mereka yang kepentingan-kepentingan pribadi kita ditangguhkan dan dicegah. Wajah Kristus tampak pada mereka. Keluar dari diri sendiri, berarti keluar berjumpa dengan wajah Kristus di sekitar kita. Dan itu adalah sukacita sejati yang tidak bisa dilekangkan oleh zaman dan waktu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah buat hari ini. Kami diajak untuk merenungkan tentang sukacita. Ampunilah kami kalau hari ini kami hidup, tapi kami tidak bersukacita. Semakin kami mengejar kesenangan dan kegembiraan kami, hanya kami mendapati diri kami makin tidak bahagia dan tidak bersukacita. Hari ini pada minggu Advent yang ketiga, kami dipanggil untuk kembali mendudukkan
hidup kami pada porsi yang tepat, berubah, bertobat arah orientasi kami. Bukan lagi menumpuk segala sesuatu bagi diri kami sendiri. Tapi kami ditantang. Bukan karena kami mampu, tapi karena oleh Roh Kudus. Untuk berubah arah dan orientasi kami. Keluar dari diri kami. Dan menemukan sukacita yang sejati. Yang tampak pada kedatangan Yesus Kristus. Dan sukacita itulah yang kami dambakan. Dan kiranya sukacita itulah yang memerintah hati dan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari sahabat-sahabat Kristus sekalian yang terkasih. Dengan bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Kristus yang adalah sukacita itu telah memberikan hidupnya bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita naikkan doa-doa kita. Ya Bapa, kami bawa gereja kecil ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah, tuntunlah, seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Bersama sinode dan gereja di seluruh dunia, kami tidak sendirian. Kami ditempatkan dalam jaringan-jaringan rahmat anugerah Allah yang menjangkau sampai di sudut-sudut tergelap dari dunia ini. Dan biarlah sukacita Allah jadi bagian kami, gereja-gereja Tuhan, untuk dengan pengharapan menyatakan rahmat dan cinta-Mu bagi dunia.
Kami doakan rumah singgah yang juga kecil. Pakailah ini menjadi sambutan kecil dari rahmat Allah bagi orang-orang yang membutuhkan. Biarlah keperluan sehari-hari dicukupkan oleh karena Tuhan yang menopang dan menyediakan segala sesuatu bagi hidup kami. Kami doakan negeri kami yang sudah 280 juta penduduknya. Indonesia yang sangat besar. Sekaligus Indonesia yang dicemaskan karena masih terus gagal menjadi negara yang cukup mapan menyejahterakan warganya. Tapi biarlah kiranya doa kami yang terutama supaya negeri ini tidak salah dikelola. Kami berdoa ada tata kelola yang transparan, yang tertib, sekaligus efektif untuk mengatur kesejahteraan, mendistribusikan keadilan dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa biarlah kekuasaan dapat berpihak kepada keadilan. Hukum dapat berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Dan kepada mereka yang tersisih, yang terpinggir. Biarlah sistem-sistem yang korup, yang ditunggangi oleh orang-orang yang korup, biarlah semakin lama semakin dikikis seiring dengan bertumbuhnya sistem demokrasi di negeri ini. Tolonglah negeri kami, ya Allah. Berbelas kasihanlah. Untuk wilayah-wilayah yang masih terus mengalami kekerasan yang sistemik, daerah-daerah di Papua, Tuhan Engkau berbelas kasih. Biarlah Injil yang sudah terbit di sana itu tidak pudar, tapi terang dunia itu bersinar di Papua, merembesi sistem-sistem yang keras, sistem-sistem yang mengorbankan banyak orang, sistem-sistem yang tidak adil. Biarlah diretas oleh rahmat Allah. Sertailah mereka yang terus berjuang untuk meretas sistem yang korup dan keras itu. Kami berdoa ya Allah, juga buat situasi global. Ketika alam semakin tidak bisa diprediksi dan banyak bencana terjadi sebagai siklus alam, tapi sekaligus sebagai satu reaksi atas sistem-sistem yang mementingkan semata-mata akumulasi keuntungan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan bumi ini. Bumi sedang menangis dan sengsara karena manusia. Dan kami mengalami itu. Perubahan cuaca tak menentu. Tapi biarlah kiranya ya Allah, rahmat-Mu juga meretas sistem-sistem ekonomi dan politik yang tidak berpihak kepada alam dan bumi. Biarlah kiranya rahmat Allah terselenggara di sana. Biarlah negara-negara maju dan negara-negara berkembang punya keputusan bersama yang baik dan adil menyangkut situasi bumi kami. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa juga buat setiap kami yang hari ini menangis, berduka, atau kami yang hari ini menjerit, atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Bagi kami yang memerlukan kesempatan dalam bekerja,
atau kami yang sedang menghadapi situasi jalan buntu. Kiranya Tuhan pintu terbuka bagi kami, belas kasihan Allah dinyatakan bagi kami, pemulihan, kesembuhan, pemenuhan kebutuhan. Biarlah ya Allah, cukupkanlah kami, cukupkanlah kehidupan kami. Kami yang terus berkutat pada diri kami, memuaskan diri dengan kesenangan dan kegembiraan. Biarlah hari ini kami menemukan berita sukacita, bukan dengan pencarian tanpa henti dan sia-sia itu, tapi dengan berhenti di hadapan Kristus Sang Putra Allah. Biarlah kami menemukan sukacita itu. Terima kasih ya Allah, ini doa kami yang terbatas dan sederhana. Tapi kami naikkan demi putramu, Yesus Kristus, dan mengalaskannya dengan doa, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, dan dengan berdiri kita nyanyikan satu lagu yang sederhana dan manis ini, 1000 lilin nyalakan. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia, wartakan pada dunia kabar sukacita, kabar sukacita. Telah lahir Yesus, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Biar musik saja. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinar. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bawa harapan dan damai, bahagia, bahagia di kamu. Mari sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Kiranya engkau melangkah dengan sukacita karena kedatangan Kristus. Sukacita yang tidak dapat direnggut oleh siapapun dan oleh apapun. Kembalilah dan kiranya terungkaplah sukacita itu di dalam kehidupanmu, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam engkau menyatakannya, sehingga hidupmu dimampukan untuk bermurah hati, untuk berbuat adil, untuk bersahaja di dalam segala hal. Dan dengan demikian sukacita Natal terungkap melalui engkau. Dan di
amati, dialami, dirasakan juga oleh sekitarmu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal tetap menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin.